Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, program Buletin Jawa Timur hadir di ruang dengar Anda edisi 13 Oktober 2020 bersama saya Ben Chandra. Kita awali bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Awal 2021, TPA Wonokerto sudah bisa beroperasi. Awal tahun 2021 mendatang, TPA tempat pembuangan akhir di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan sudah bisa dioperasionalkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Heru Parianto kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, sampai saat ini pembangunan TPA Wonokerto sudah mencapai 60% dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan Desember 2020. Sementara itu dalam pengerjaannya, pembangunan TPA Wonokerto menghabiskan anggaran sebesar 17 miliar rupiah yang berasal dari DPHCT, dana bagi hasil cukai dan tembakau tahun 2020. Menurut Heru, pengerjaan proyek ini ditangani oleh 3 kontraktor menggunakan pola KSO dengan waktu pengerjaan selama 130 hari kerja sejak dilakukan penandatanganan. Sekarang kondisinya sudah sekitar 60% lebih pembangunannya di TPA Wonokerto itu, dan perkiraan kami nanti pertengahan Desember ini bisa selesai. Kemarin kami anggarkan 17M, satu juga dan cukai. Jadi kami anggarkan 17M, kemarin dilelang kena 15,1. Operasional diperkirakan nanti awal 2021 sudah bisa selesai. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya dengan Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. 56 kepala sekolah SD dilantik. 56 kepala sekolah jenjang sekolah dasar SD dilantik oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Sukaji bertempat di Aula Gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sukaji berharap kepada kepala sekolah yang baru dilantik untuk memprioritaskan peserta didik dan meningkatkan pelayanan pendidikan. Sukaji menambahkan alasan untuk memprioritaskan peserta didik karena menurutnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan begitu terdampak dan kendati demikian, sekitar 6 bulan lebih untuk proses belajar mengajar tetap berlangsung meski hanya dilakukan secara daring. Poin terpenting menurut Sukaji di tengah pandemik ini, jangan sampai kualitas pendidikan menjadi menurun. Sementara, beliau menambahkan, apabila kualitas peserta didik itu baik, secara otomatis akan berdampak pada kualitas sekolahan yang dipimpinnya. Dari 56 kepala sekolah yang dilantik ini, 26 diantaranya mutasi, sedangkan 30 lainnya berstatus sebagai guru promosi. Sementara itu, di tempat yang sama, PLT Kepala Dikpora Haryo Dewantoro Wicaksono mengatakan, salah satu syarat kepala sekolah yang dilantik ini yaitu memiliki sertifikat pendidik. Bahkan pada tahun 2021, jika belum memiliki sertifikat pendidik, mereka tidak bisa diangkat. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Menuju ke Ninda Alivia, Persada FM. Hajatan di Kabupaten Blitar diperbolehkan dengan catatan mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas dan menerapkan prokes dengan ketat. Beberapa hari terakhir sudah banyak masyarakat di Kabupaten Blitar yang menggelar hajatan seperti pernikahan dan lain sebagainya. Dikonfirmasi mengenai kegiatan itu, juru bicara gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, hajatan sudah boleh digelar. Hanya saja Krisna memberikan catatan bagi masyarakat yang akan menggelar hajatan, di antaranya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, wajib memakai masker, dan membatasi jumlah undangan dalam acara. Selain itu juga harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas yang nanti juga ditembuskan ke kepolisian dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah klaster baru penyebaran virus corona. Harapannya semua masyarakat yang akan menggelar hajatan memperhatikan dan mengikuti catatan yang diberikan tersebut. Hajatan itu boleh dikala orangnya dibatasi. Kan itu tidak boleh lebih dari 50. Artinya begini, kalau dia hajatan itu penting nggak rame-rame. Untuk diketahui hingga 8 Oktober 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 638, sebanyak 561 diantaranya sembuh, 31 diobservasi dan 46 meninggal dunia.
Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kemudian ada Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Silaturahmi ke Panti Asuhan NU, ini pesan Wali Kota Habib Hadi. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersilaturahmi dengan anak yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Yatim Piatu Nahdlatul Ulama Jumat pagi kemarin. Ketua Pengurus LKSA NU Muhammad Maskur mengatakan ada 98 anak di bawah panti asuhan dengan total 46 di dalam dan 52 di luar panti. Ia berkomitmen untuk mewujudkan masa depan yang bermanfaat untuk anak-anak tersebut. Sementara itu Wali Kota Habib Hadi memberikan motivasi kepada anak-anak yang menjadi harapan bangsa untuk tetap tidak berkecil hati dan tetap menjadi kebanggaan orang tua serta negara. Pihaknya juga akan memastikan pemerintah Kota Probolinggo akan konsisten pada lembaga pendidikan yang bermutu. Ia juga meminta kepada para pengurus NU untuk istiqomah dengan ikhlas melakukan yang terbaik. Beliau juga akan menunggu terobosan pengurus, bahkan bukan hanya sekedar rutinitas, namun juga inovasi agar anak-anak menjadi anak bermanfaat yang punya prestasi ke depannya. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kita beralih bersama Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Ratusan warga Genjeng kesulitan air bersih. Hujan yang mulai turun pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 masih belum menyelesaikan masalah kekeringan di Kota Nganjuk. Setelah 4 desa mendapat bantuan air bersih secara rutin, kemarin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk menerima surat permohonan bantuan air bersih dari Desa Genceng Loceret. Kalaksa BPBD Nganjuk Sukoyono mengatakan kesulitan air bersih terjadi di Dusun Geneng Desa Genceng Loceret dan menurutnya di tempat tersebut terjadi karena sumur bor yang selama ini menjadi andalan pengairan warga rusak. Menindaklanjuti surat tersebut, BPBD akan melakukan asesmen di lokasi. Sesuai laporan, total ada 505 orang yang terdampak kekeringan dari 150 kepala keluarga. Asesmen menurut Suko untuk memastikan kondisi kekeringan di tempat tersebut, termasuk untuk mengetahui apakah jumlah warga terdampak sesuai dengan yang dilaporkan. Dan asesmen tetap akan menjadi pijakan pelaksanaan dropping air bersih nanti. Tim BPBD juga akan mengecek kesiapan fasilitas seperti tandon hingga jumlah kebutuhan air bersih. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya kita ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Bupati dan anggota DPR RI tinjau program irigasi dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Rowokangkung. Thorikul Haq, Bupati Lumajang, didampingi Charles Mekiansa, anggota DPR RI, serta tenaga ahli, wakil ketua DPR RI, dan staf Kementerian PUPR melakukan peninjauan program irigasi dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW di Kecamatan Rowokangkung. Kegiatan kunjungan tersebut dalam rangka meninjau secara langsung jalan atau infrastruktur yang mengalami kerusakan dan saluran irigasi di daerah Lumajang. Di sela kegiatan itu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI beserta rombongan yang telah hadir di Lumajang sebagai bentuk perhatian pembangunan serta kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Lumajang. Catorik Sapanakrab Bupati Lumajang menyampaikan bahwa di Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang memiliki produktivitas pertanian yang bagus, salah satunya di wilayah Kecamatan Rowokangkung. Dirinya berkeinginan untuk lebih memaksimalkan potensi di sektor pertanian, perlu ada dukungan khusus dari pemerintah pusat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kemudian menuju Panjiharto, Suara Sidoarjo. 2 pegawai positif COVID-19, kantor Dispenduk Capil Sidoarjo ditutup selama seminggu. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo ditutup sementara waktu. Penutupan kantor di Jalan Sultan Agung ini dampak dari 2 pegawainya yang terpapar COVID-19. Dede Kusuma, Kepala Dispenduk Capil Sidoarjo pada Suara Sidoarjo menyampaikan, penutupan kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo yang ada di Jalan Sultan Agung dimulai dari hari Senin 5 Oktober sampai dengan hari Jumat 9 Oktober 2020. Redi menyampaikan hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap penularan COVID-19. Saat ini pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk mensterilisasi ruangan. Ada 2 staf kami itu yang positif ya setelah dilakukan swab minggu kemarin, setelah kami lakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, perlu segera dilakukan langkah-langkah isolasi mandiri. Sahabat, Redi bilang tracing telah dilakukan pada pegawai lain yang kontak erat dengan 2 pegawai yang terpapar COVID-19. Mereka telah menjalani uji swab dan hasilnya negatif. Namun demikian, mereka tetap menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Demikian, Panjiharto, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya dari Yulia Pradia, Suara Tuban.
Bupati berpesan pemberian bantuan hibah agar dimanfaatkan dengan baik. Bupati Tuban Fatul Huda berharap bantuan dana hibah untuk TPQ dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri acara penyerahan simbolis dan doa bersama penerima bantuan hibah Ponpes dan TPQ di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Rabu 7 Oktober 2020. Bupati Fatul Huda mengatakan bantuan dana hibah yang diberikan untuk TPQ, Ponpes, dan lembaga keagamaan lainnya adalah wujud Pemkab dalam membangun Kabupaten Tuban lebih religius. Tahun ini, kalau nilainya kurang lebih 10 miliar dan perorangannya kalau lembaganya 204. Ini kan PAPBD. PAPBD kan baru diputuskan di bulan September ini kan. Begitu sudah selesai langsung kita serahkan. Kita harapkan semuanya bisa ditasarufkan dengan baik. Jumlah total dana bantuan hibah untuk TPQ dan lembaga keagamaan lainnya lebih dari 10 miliar rupiah. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima untuk membangun dan mengembangkan lembaganya. Yulia, Pradia Suara FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Menuju ke Anjani, Suara Ngawi. Ruang isolasi RSUD Dr. Suroto penuh, pasien konfirmasi tanpa gejala dibawa ke ATP Ngrambe. Isolasi bagi pasien konfirmasi tanpa gejala mulai diarahkan ke rumah isolasi Agrotechnopark ATP Ngrambe karena ruang isolasi di RSUD DR Suroto Ngawi penuh. Kepala Bidang Pelayanan RSUD DR Suroto Ngawi, Dr. Indah Pitarti mengatakan ruang isolasi di RSUD Ngawi telah penuh dan harus menyediakan kamar untuk kasus baru yang berat dengan penyakit penyerta. Juga OTG langsung dibawa ke ATP. Sementara sedikitnya 13 konfirmasi yang merupakan hasil tracing dari kantor Dinas Kesehatan Ngawi diarahkan oleh pihak RSUD DR Suroto Ngawi ke ATP Ngrambe. Dan yang hasil swab testnya belum keluar diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Anjani LPPL Suara Ngawi. Beralih ke Gigi Desilia, Radio Suara Madiun. Perkuat imunitas masyarakat, Wali Kota bagikan ratusan botol susu dan telur. Menjaga imunitas tubuh dalam upaya melawan COVID-19 menjadi penting untuk dilakukan. Maka dari itu, tak heran jika Pemkot Madiun memberikan perhatian kepada peningkatan imun masyarakat. Salah satunya melalui pemberian susu dan telur. Seperti yang dilakukan Wali Kota Madiun saat membagikan makanan penunjang imun yang dilakukan di Taman Lalu Lintas Bantaran dan Taman Olahraga Ngulun. Setidaknya, ratusan kemasan susu dan telur dibagikan kepada masyarakat yang menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu giat berolahraga agar tubuh semakin bugar. Wali Kota mengaku pemberian tidak hanya di taman lalu lintas, namun bergantian ke taman olahraga yang lain. Sedang masyarakat di lingkungan juga akan diberikan susu, telur, dan buah dari kelurahan setempat. Untuk diketahui, Pemkot Madiun sudah menggelontorkan 260 juta rupiah di tiap-tiap kelurahan dalam APBD Perubahan 2020 ini. Anggaran akan digunakan untuk peningkatan perekonomian di masing-masing kelurahan. Sebagian bisa digunakan untuk pembelian susu, telur, dan buah untuk masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dan informasi terakhir dari Mahardika FM, Kirana Nisa. KPU Kota Blitar akan perpanjang pendaftaran KPPS jika sampai hari terakhir kuota belum terpenuhi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar akan memperpanjang pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS jika kuota kebutuhan belum terpenuhi sampai hari terakhir Selasa 13 Oktober 2020. Demikian disampaikan Rangga Bisma-Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2020. Rangga mengatakan sampai dengan Minggu 11 Oktober 2020, data pendaftar KPPS mencapai 993 orang atau 55% dari kebutuhan 1.813 orang. Artinya kuota KPPS masih kosong sekitar 820 orang. Data ini masih terus berkembang karena masih ada 3 kelurahan yang belum input data pendaftar, yaitu Kelurahan Plosokerep, Sentul, dan Ngadirejo. Rangga mengatakan penjaringan KPPS akan dioptimalkan sampai hari terakhir pengumpulan berkas pendaftaran petugas. Jika nanti sampai hari terakhir tidak terpenuhi, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran selama 5 hari. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian sahabat informasi Buletin Jawa Timur edisi 13 Oktober 2020. Saya Ben Chandra undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur.
Buletin Jawa Timur. Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.